bukan mendidik anak saja. Imam Haddad hari ini mengatakan bahwasanya kalau ingin menjadi dai yang sesungguhnya, hal keadaanmu itu harus menjadikan orang itu patuh, nggak punya alasan untuk menolak. Makanya ibda binafsi, kalau nasihati orang kita coba untuk berubah dong. Nak, jangan main handphone, ibunya handphonean. Apa itu? Ingat, jadi memang betul nasihati diri dong. Nak, jangan begitu, ibunya melanggar. Maka sebetulnya ada yang sering kami sampaikan, anak-anakmu itu lebih mudah mendengar dengan matanya daripada dengan telinganya. Mungkin hari ini Anda baru dengar dengan mata itu gimana sih? Anda ngomong 1000 kata mungkin ketawa dia, tapi kalau Anda berikan contoh, tunduk dia. Makanya berbenah dong. Nasihat yang baik adalah sebelum orang adalah diriku. Kalaupun kita nasihati orang, libatkan kupingmu, karena kupingmu yang paling dekat dengan mulutmu. Maka seharusnya kupingmu dulu yang mendengar sebelum orang, sehingga kita bukan action pemain drama. Jadi kita nasihati orang lillah karena Allah. Maka Imam Haddad waktu nulis kitab Risalatul Mu'awanah, dia mengatakan alaika ya ahi, wahai saudaraku, beliau berkata, aku akan jadikan aku di barisan terdepan di antara orang yang aku nasihati. Itu nasihat untuk dirinya sendiri dong. Nasihati anak, sana belajar, jangan biar jangan goblok kayak mamanya. Memang goblok mamanya, jangan goblok kayak mamanya. Tetap saja anaknya belajar, dianya nyuarakan handphone, YouTube keras-keras. Gimana bisa konsen ibunya, anaknya? Televisi nggak mau berhenti ibunya. Kalau kita beri contoh yang baik, beres. Kemudian juga ini nasihat bagi orang tua ya, nasihat bagi anak sendiri ya. Hati-hati anak, nasihat saya, anak ada diuji oleh Allah dengan bermacam-macam permasalahan, adalah kalau dia baik hatinya dengan orang tua. Hati-hati Anda semuanya. Termasuk diuji yang paling berat disebutkan oleh para ulama adalah tidak stabil cara berpikirmu, sehingga mudah melakukan hal yang menjadikan dia rusak mental dan sebagainya. Dia menyimpan sesuatu dalam hatinya kepada orang tua, benci, dendam. Hati-hati, susah ditolong orang semacam itu. Makanya lapangkan hatimu. Ini babnya beda ya, bukan yang ditanyakan. Hati-hati dengan orang tua. Sehingga adapun para orang tua jika ingin mengingatkan anak, tentunya ya tadi dengan kelembutan, bukan dengan hanya sekedar marah-marah dan sebagainya. Marah tidak menjadikan dia sadar kok. Dan kita semua yang punya pengalaman yang sama ya, karena mungkin kita terlalu tinggi target kita, sehingga di saat anak nggak nyampe-nyampe itu kita marah. Padahal ya kita harus melihat dia punya kemampuan dan keterbatasannya. Dan juga faktor kedekatan Anda itu kadang menjadikan Anda itu mudah emosi. Karena apa? Anda terlalu pengen cepat pinter dia, sehingga Anda ngajar Al-Quran begitu. Ini Anda bisa ngajari seorang ibu-ibu, mungkin ngajar santri banyak bisa, ngajar Al-Quran bisa, tapi giliran ngajari anaknya baru dengan marah-marah. Kenapa marah-marah? Padahal ngajar orang memang faktor kedekatan. Maka fahami makna ini, tidak bisa semacam itu. Kerjaannya marah-marah, dengan anak marah-marah, apa yang bisa didapat dari marah? Hari ini yang kami serukan, marah. Termasuk mohon maaf, marahmu dengan pasanganmu itu udah siksa buat anak. Berantem, tampak, ribut dan sebagainya. Anak akan berkaca bahasanya, ibuku tidak terhormat bagi ayahku, ayahku tidak. Maka kita mulai dari diri kita sendiri. Ngomongin orang gunjing, anak ketularan dan tidak sadar. Mohon maaf, gunjing tidak pernah sadar. Kadang ahli tahajud loh ya, wah sholawatnya banyak. Kalau seneng ngomongin orang, masya Allah. Wah hati-hati yang jago tahajudan tuh. Yang jago dzikiran, masya Allah. Kalau sudah ngomongin orang tuh nggak sadar, wah betul itu, jadi fitnah sana sini. Didengar oleh sang anak, wow, gitu ya, mak saya. Diam-diam dia menilai ibu jelek. Diam-diam menilai biar dia ketawa. Mungkin ikut-ikutan. Dia bilang, ibuku suka gunjing. Dia pikir, paling saya juga digunjing. Akhirnya tidak punya cinta. Intinya, betul. Anda memulai dengan diri Anda sendiri. Anda nasihati anak, berubahlah Anda. Istimewa. Nah, seperti itu. Ibda binafsik. Mulailah dari dirimu sendiri. Khususnya anak, suri toladan. Jadi kami ada pendidikan anak yang kami rancang ya. Dalam kurikulum, apa kurikulum ini? Perencanaan mendidik anak itu ada anak dididik sebelum anak terlahir. Sebelum anak terlahir itu milih pasangan itu didik. Anak akan menuntut, kenapa kau pilih aku ibu yang nggak baik? Nuntut pada ayahnya. Kepada ibunya, mama, kenapa mama milihkan saya, ayah macam tuh? Kurang tahu begitu, kurang lebihnya. Jadi pertama milih pasangan yang benar. Itu pendidikan pertama buat sang anak.
Yang kedua adalah di saat dalam kandungan, di saat dalam kelahiran, anak mulai umur 1 sampai 2 tahun, karena dia adalah matanya belum bisa melihat, maka perdengarkan kalimat yang baik, Al-Quran, kelembutan tutur kata. Nanti 2 sampai umur 7, dia sudah mulai nalarnya jalan, ajak diskusi. Kemudian matanya yang lihat, contoh 7 mulai tamyiz, ada kurang lebih seperti itu. Insya Allah ini ada bab yang beda. Intinya mulailah dari diri Anda dengan kelembutan, kebaikan, memberi contoh yang baik. Maka jangan sampai anak memantah, meremehkan nasihat Anda. Kenapa? Mama pandai ngomong, mama sendiri gitu. Ini pinternya ngomong, dongeng, cerita. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.